Oke, Rek. Jadi kita bakal kerja kelompok lagi bahas tentang soal-soalnya ini yang sudah diberi dari materi yang sudah diberikan ada bikin full atau rumah merpati itu sama kombinasi permutasi. Mungkin kita bisa bahas yang bikin full rumah merpati ini dulu. Jadi bikin full ini misalkan terdapat banyak bola merah, banyak bola putih, dan banyak bola biru di dalam sebuah kotak. Berapa paling sedikit jumlah bola yang diambil dari kotak tanpa melihat ke dalam kotak untuk menjamin bahwa sepasang bola berwarna sama dan terambil. Mungkin ini coba cari di ini jalan yang PPT-nya Prostamin ke atas lagi. Atas terus di bagian atas kan. Ini udah paling atas. Bawah. Nah, up. Atas tadi. Satu lagi. Nah, ini. Prinsip bikin hul bentuk pertama ini. Jika N merpati ditempati pada M rumah merpati, maka N lebih dari M, maka terdapat rumah merpati yang memuat paling sedikit 2 merpati. Berarti gini ya. Gimana, Rek? Ada yang udah tahu atau gimana? Ya, berarti warna tiap bolanya diibaratkan sebagai merpati. Sebagai rumahnya nggak sih harusnya? Sebagai sarangnya. Iya, sebagai sarangnya. Terus banyaknya pengambilan itu harusnya N-nya, apa merpatinya. Gimana, Rek? Misal Jadi N-nya apa? N-nya itu banyaknya pengambilan. Jadi mungkin dimisalkan gini ya. Jadi misal bahkan ya. Coba yang di soalnya ke atasan dikit biar kelihatan soal. Kelihatan banyak. Jadi misalkan mungkin gini. Misalkan gini dah. Ini rumah merpatinya. Rumah merpatinya itu banyaknya bola ini kan mereka ada bola merah, bola putih, bola biru. Jadi ada 3. Jadi kalau misalkan ada bola tambahan itu nambah lagi kotaknya rumah. Terus buat pertanyaannya berapa paling sedikit jumlah bola yang terambil? Berarti banyaknya merpati yang bisa masuk ya. N-nya 3. Jadi kalau bolanya cuma 3, ya pengambilan keempatnya bisa jadi ada Bisa bola jadi yang sama ya. sama kan. Oke. Berarti gini ya. Pengambilan 1, merpati 1, merpati 2, merpati 3, terus gini, merpati 4. Jadi di pengambilan keempat gitu ya. Yang diminta minimal berarti. Iya.
ya dipastikan dapat yang sama lah. Ambil Iya, karena diminta minimal ya dia. Jadi pokok ketemu sepasang diberhentikan. Pastikan tapi ada kemungkinan pengambilan bola kedua sama nggak sih? Apa enggak? pengambilan bola kedua gimana, Rek? Maksudnya kedua bola sama gimana? Gini mungkin di rumah kedua gini dah sama gitu. Oh, kalau ngambilnya per sarang nggak bisa ya, berarti harus urut kan? Iya, ini gini mungkin. Ini kan apa sih? Bisa teks ya. Ini merah. Itu ini biru. Salah. Berarti anu ya, di eh, pengambilannya cuma 3, kemungkinan warnanya beda-beda gitu. Ini gini mungkin. Ini kan ada 3 kotak. Ini kan ini kita misalkan bola merah. Di situ pengambilan ini bola biru sama coba ke atas lagi, Cep. Di soalnya. Nah, iya. Terus bola putih. Ini bola putih misal. Nggak kelihatan. Ini bola putih misalkan. Di sini terus ini bola merah. Jadi per kotak ini melambangkan anunya, bola mereka gitu. Jadi melambangkan rumahnya. Jadi pas diambil menjamin bahwa kotak sepasang berwarna sama yang terampil. Nah, berarti di pengambilan keempat bisa jadi bola putih ini terambil sepasang gitu. Oh iya. Gitu. Jadi kalau misalkan dua bola, oh ini kan yang diminta minimal ya. Tapi kalau Paling sedikit. ngambilnya per sarang gitu kan bisa kalau urut kan. Berarti putih, biru, merah, baru putih lagi gitu. Gimana? Kalau ngambilnya urut per sarang gitu kan berarti nggak bisa sama. Kalau misalnya terserah ngambilnya di sarang mana aja mungkin bisa. Ngambil putih terus putih lagi langsung. Iya. Kayaknya anu gak sih? Ingat yang anunya Prof. Salamin itu gak? Yang apa? Yang
di videonya Prof. Slamin kalau nggak salah yang studi kasusnya rumah kos cewek, jadi ada kontrakan itu ada empat apa namanya, 4 kamar. Nah itu tapi ada 5 mahasiswi. Tapi itu kan kalau misalkan mereka mau nempati kamar itu kan minimal harus apa namanya, kamarnya ini kan harus terisi minimal 1 sih, harus terisi dulu maksudnya. Jadi nggak boleh, kelihatannya nggak boleh kalau misalkan ini gini ya. Misalkan maksudmu ini gini kan, ini langsung 2 gini gitu kan. Di situ pengambilan ketiga di sini semua gitu ya. Iya, berarti kan nggak bisa berarti ya. Nggak bisa sih. Kalau pengetahuanku ini harus terisi dulu semua. Misalkan harus urut gitu. Misalkan ini ada, misalkan ini nanti ada 5 sarang gitu ya. Nah, itu ada 5 sarang. Nah, kita itu ngambil pengambilannya itu harus urut. Jadi harus dari sini dulu, ada di sini, terisi dulu. Jadi kalau misalkan ini langsung gini pengambilan ke 4-5 di kamar 3 ini nggak boleh kayak. Harus ke sini dulu gitu. Berarti pengambilan simbolnya kalau 3, panggilan pertama ketiga itu pasti beda semua gitu ya. Kayak gini. Jadi di setiap pengambilan itu harus masuk ke kamar yang berbeda-beda gitu. Harus masuk ke kamar yang beda gitu. Misalkan ke sini baru pengambilan ke berapa ya? Pengambilan ke-6. Nah, gini baru kan kita nemu ada sepasang gitu. Misalkan itu, tapi di kita kan 3 gitu. Kamar. Berarti pengambilan keempat ini ya, yang pasti sama. Iya. Pengambilan keempat ini bisa jadi ini. Pengambilan keempat ini di bola putih. Tapi ini kan nggak mesti kamar 1 bola putih, bisa jadi di kamar 1 ini bola biru gitu. Pokok kan dia nemu yang sama gitu kan, nemu yang sepasang. Entah itu bola putih, bola biru atau bola merah, kan dia nggak apa namanya, nggak peduli itu bola apa, pokok yang sepasang gitu. Iya guys ya. Gitu. Ini ya jadi. Iya gitu. Gimana? Ada tambahan mungkin, Teh? Itu untuk kotaknya itu ndak satu kotak nah. Jadi kan tadi disebutkan di soalnya itu bola Gimana? itu kotaknya Agak kecil, Pak. kotaknya ndak di satu kotak lah. Kan tadi disebutkan di soalnya itu bola merah sama bola biru sama putih di dalam sebuah kotak gitu. Jadi kotaknya sama. Apa memang 3 kotak tadi gitu? Enggak, itu sama kayak gini loh. Kayak contohnya kayak yang di Prof. Slamin itu gak sih kayaknya. Jadi ada satu rumah kos-kosan. Nah, satu rumah kos-kosan ini kita misalkan kotaknya ini, kotak yang menampung bola. Nah, bolanya ini, bola merah, bola putih, bola biru itu kamar yang ada dalam satu rumah kos-kosan itu. Paham nggak? Iya, Jadi jadi kotaknya itu sama. kotaknya Jadi itu
Ya, Ah, rumah merpatinya ya. Terus bolanya itu sarangnya gitu kan. iya, jadi apa kotaknya ini cuma sebagai apa ya istilahnya, cuma sebagai kalau menurutku ya sebagai tambahan gitu menurutku. Jadi bolanya ini masih sarangnya gitu. Paham nggak? Aduh gimana ya? Lihat nggak? Nonton aduh. Hmm, ada nggak ya di sini studi kasusnya Prof. Slamin? Nggak ada ya. Jadi gitu Rek. Kalau misalkan lihat itu ya videonya Prof. Slamin itu kan beliau ngomong ini contohnya yang kos-kosan itu. Jadi ada satu rumah kontrakan. Nah, satu rumah kontrakan ini punya tiga kamar. Nah, tiga kamarnya ini rumah merpatinya. Nah, mahasiswinya ini ada misalkan ada 4 mahasiswi. Nah, 4 mahasiswinya ini eh, 4 mahasiswi ini merpatinya gitu. Kan mereka pasti nempatin tiga kamar ini dan satu kamar pasti ada yang ngisi dua kan. Gitu, paham nggak Rek, maksudnya? Ya, ya. Paham, paham, paham. Paham, paham, paham. Nah, mungkin kayak gitu. Jadi kotak ini cuma sebagai penjelasan gitu, penjelasan aja. Gimana? Ada lagi? Enggak sih, cukup sih. Gimana yang lainnya? Ini lanjut. Ya, setelah pigeonhole ini kita bahas soal kombinasi ya. Di sini tak bacain dulu semuanya. Situs web meminta pengguna untuk membuat kata sandi yang harus berisi karakter alfanumerik termasuk huruf kecil A sampai Z dan angka dari 0 sampai 9 tanpa karakter khusus yang diizinkan. Kata sandi harus terdiri dari 5 karakter. Pengulangan angka dan huruf diperbolehkan. Jadi pengulangan ini diperbolehkan ya. Jadi misalnya yang A sampai Z dulu, lalu misalnya yang pertama 1, nanti yang kedua 1 itu boleh. Yang pertama A terus A lagi itu boleh. Tuh. Berapa banyak kata sandi berbeda yang dapat dibuat yang memenuhi kriteria ini? Ya ini dibuat dulu nggak sih? Ya kayak setiap eh, setiap kemungkinan itu ditulis dulu gitu. Ya gimana? Ya, dia Berarti satu-satu. iya. Jadi dibuat kemungkinan-kemungkinan gitu. Ya kayak dibuat kotak-kotak gitu. Apa gimana? Iya, pakai tabel aja. Ya, kotaknya berarti sebanyak yang diminta ya. Itu berapa yang diminta? Coba minta tolong ke atas. Ya mewakili setiap karakternya itu. Berarti Selanjutnya mungkin ya dihitung setiap kemungkinan setiap karakter itu ya. Untuk misalnya itu
untuk karakter pertama itu bisa apa aja gitu. Ya, tadi kan tuh huruf sama angka. Berarti kemungkinannya itu A sampai Z sama 0 sampai 9 gitu ya. Iya, mungkin dikasih itu penjelasan apa kotak satu itu sama dengan kotak satu bisa berisi apa-apa gitu. Kotak dua bisa berisi apa gitu gak sih? Ren? Asal dari Z. Dan angka juga boleh. Iya sih boleh. Kan tidak ada ketentuan eh, yang strict gitu. Gini, apa gimana? Iya, berarti dihitung itu. A sampai Z berapa? A sampai Z 26 26 tambah tambah 10. 26 tambah 10. Itu untuk kotak lainnya kayaknya sama. Kayaknya. Itu kan kemungkinan soalnya tadi ke atas. Lihat soalnya. Itu kan pengulangan angka dan huruf itu kan boleh. Jadi kalau misalnya udah A terus A lagi itu boleh. Kayaknya jadi untuk eh, kemungkinannya sama kurang lebih kan. Iya, boleh berulang tuh. Jadi gimana kalau semuanya sama? Anu aja, ini aja. Di total dulu ini. Iya, di total ini taruh sama dengan di sini. Taruh sama dengan sini. Gimana? Sama dengan di bawahnya sama dengannya AZ ini. Kamu kursornya taruh di 9 habis itu enter. Taruh di 9 Nih, yang ini. 9 yang ini. Ya, enter. Habis itu tab. gimana gimana? Di tab. Pencet tab, tab, tab lagi sampai lurus sama dengannya. Habis itu sama dengan 26 tambah 10. 26 sama dengan 3. Gini ya berarti. Berarti tulis aja ya di kotak isiin ini yang kotak ini. Kotak Langsung ini. diisi di kotak-kotak itu aja Ya, 36. kemungkinan. Ya itu tinggal anu enggak sih? Kayak eh mm, mengalihkan semua gitu untuk mencari kemungkinannya. Ini Ya,
Berarti ini kemungkinan pertama. Enggak, itu udah hasilnya Semua enggak sih kemungkinan. harusnya? Iya. Iya, itu Coba. kayaknya semua kemungkinan. Kecuali kalau misalnya yang tadi di soalnya itu nggak harus gitu, nggak harus alfanumerik, nggak harus ada nggak harus ada A sampai Z atau 0 sampai 9, mungkin terjadi angka doang gitu. Tapi kan kalau ini harus ada itu sih persyaratannya. Berarti ini langsung jawabannya gitu. Iya mungkin. Coba coba ke atas kan ke soalnya. Iya, jadi banyaknya kata sandi berbeda yang dapat dibuat memenuhi kriteria ini adalah sejumlah itu mungkin. Berapa ini? Berarti 36 pangkat 5. Berapa ya? 3. Gini. Ya. Ya. Udah berarti gitu. Gitu ya. Iya, udah gitu sih. Gimana? Ini lanjut ya berarti ke soal nomor 3 ke permutasi. Gimana mungkin ada yang mau ngomong nggak? Soalnya jika terdapat suatu pada A, B, C, ada berapa alternatif susunan ketua dan wakil ketua yang dapat dipilih.
Jadi permutasi ya. Eh, total komponennya ada empat orang. Terus diminta dipilih ketua dan wakil ketua kelompok. Ada berapa Ada alternatif dua ya? susun? Berapa? Kotaknya ada dua. Kalau oh iya, kotaknya ada dua. Oh iya, kotaknya ada. Oh iya, berarti gini kan. Gimana? Gimana? Apa sih? Siapa? Ya kan itu yang dicari kan posisi ketua sama wakil ketua. Jadi kan kayak kotaknya itu dua kan. Iya, berarti bikin kotak dua ya. Coba kan bikin kotak dua. Berarti ada dua kotak gini guys. Dua kotak berarti coba bahas soalnya. Nah, tadi gimana? Ada beberapa alternatif susunan. Berarti dipilih dua, ada empat. Berarti di, di kotak pertama bisa A sampai D. Terus di kotak ketiga ini berarti cuma bisa ini empat ya. A sampai D empat. Berarti nggak nggak bisa jadi dua kali kan orang yang sama. Misalnya jadi ketua wakil ketua. Jadi Iya nggak bisa. itu tiga gitu ya. Ini gini berarti. Iya. Kalau gitu berarti ada satu orang yang nggak mungkin jadi ketua dong berarti. Kalau dua kotak. Kan di sini tiga satunya. Ada satu orang, oh iya, nggak mungkin jadi ketua. Apa mungkin pakai rumus saya? Gimana gimana? Pakai rumusnya permutasi. Nah, Rumusnya permutasi berarti n apa sih tanda seru itu? Oh, rumusnya apa sih? Rumusnya permutasi? N faktorial. N faktorial per oh anu apa? Gini ditulis gini aja di, ini gak sih? Kan
banyaknya 4. P yang diambil 2. Gitu ya? Gitu ya? Oh, gimana? Iya, betul gitu. Berarti sama dengan berarti 4 faktorial per 4 min 2 faktorial. Gitu ya? Kasih slice gitu aja mungkin bisa. Kalau kesusahan. Gimana Di gimana garis tadi miring. 4 faktorial? 4 faktorial dibagi di garis miring. Garis miring dalam kurung 4 min 2 faktorial. Gitu. Iya. Yap. Berarti 4 faktorial dibagi 2 faktorial. Kalau 4 faktorial kan berarti 4 dikali 3 Kali kali 2 2 kali kali 1. 1. Gini ya. Dibagi 2 kali 1. 2 kali 1. Berarti bisa dicoret gak sih? Ini dicoret, ini dicoret. Gitu. Iya, Gitu. bisa. Berarti sama dengan 12. Belas cara. 12 Iya, cara. 12 kombinasi, enggak kombinasi. 12 cara orang-orang itu jadi ketua dan wakil ketua. Jadi gitu. Mungkin gitu ya, Rek? Apa ada tambahan lagi? Ini aku mau tanya. Ini yang 36/5 ini dapat dari mana? Maksudnya gimana? Ini. Oh, yang ini. Coba ada. Ya, Soalnya kombinasinya kan ada 5 apa ya? Minimal 5 kombinasi lah. Jadi ininya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ini pangkat 5. oh, oke. Itu untuk jawabannya itu biar gak bingung, kasih kemungkinan kata sandi terbuat gitu. Ya gitu. Mungkin ada lagi tambahan atau gimana? Mungkin keterangan kotak 1 ditambahi sampai kotak 1 sampai 5 yang atas. Soalnya kan jumlahnya sama.
kotak 1 sampai 5 gitu. Ya, boleh. Oh iya, biar jelas ya. Mungkin ada tambahan lagi atau gimana? Gimana? Gak ada lagi ya tambahan? Cukup sih kalau aku. Cukup. Oke, mungkin kalau cukup bisa diakhiri. Terima kasih.